Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua kita di mata kuliah Fikih dan Usul Fikih. Kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum syara dan pembagian-pembagiannya. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita memahami hukum syara itu sendiri. Al-hukmu syar'i huwa khitabu syari' al-muta'alliq bi af'alil ibadi bil iqtida'i awit takhyiri awil wad'an. Menurut istilah pakar usul fikih, hukum syara' adalah seruan asyari yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, dan penetapan. Dalam definisi ini disebutkan asyari, bukan kata Allah. Kenapa? Agar bisa mencakup juga sunnah, sehingga tidak ada dugaan bahwa yang dimaksud dengan khitab itu hanya Al-Quran saja. Juga disebutkan di situ bi'af'alil ibad, tidak menggunakan kata mukallaf. Kenapa? Agar bisa mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kecil dan orang gila. Nah, namun pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah yang berhak untuk mengeluarkan hukum? Nah, kita perlu tahu dulu. Maksud dari dikeluarkannya suatu hukum adalah untuk menentukan sikap manusia atas suatu perbuatan. Apakah dia akan mengerjakan atau akan meninggalkan atau memilih salah satu di antara keduanya. Begitu pula juga atas suatu benda. Nah, semua itu tergantung pada pandangan manusia terhadap sesuatu. Apakah perkara tersebut baik, lalu dia akan melakukan, ataukah perkara itu buruk, baru dia akan meninggalkan. Nah, maka di sini objek pengeluaran suatu hukum atas perbuatan atau benda adalah menetapkan hasan qobihnya, ya, baik buruknya suatu perbuatan atau benda. Dan ini bisa ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama adalah dari aspek fakta. Nah, contohnya seperti apa? Pengeluaran atau penetapan suatu hukum ini diserahkan kepada manusia itu sendiri, yaitu kepada akalnya. Ketika akal manusia menetapkan bahwa berilmu itu baik dan bodoh itu buruk, karena berdasarkan kenyataan, berilmu dan bodoh itu memperlihatkan adanya kesempurnaan atau kekurangan. Nah, ini dikembalikan dari bagaimana akal manusia menetapkan sebuah fakta itu. Yang kedua adalah dari aspek kesesuaian atau tidaknya dengan tabiat manusia. Nah, misalnya ketika menyelamatkan orang yang tenggelam, manusia dengan akalnya itu menetapkan itu adalah perbuatan yang hasan atau baik, dan membiarkannya celaka adalah buruk atau qabih. Kenapa? Karena tabiat manusia itu cenderung untuk menyelamatkan orang yang akan binasa. Nah, tapi bagaimana dengan aspek yang ketiga? Nah, aspek yang ketiga itu adalah aspek pahala dan siksa. Maka penetapannya atas sebuah hukum hanya bisa dilakukan oleh Allah atau oleh syari. Seperti misalnya, beriman itu dikatakan baik dan kufur itu dikatakan buruk. Taat itu baik dan maksiat itu dikatakan buruk. Nah, terhadap perkara-perkara ini, akal manusia tidak mampu mengeluarkan hukum. Kenapa? Karena akal itu didefinisikan sebagai pemindahan sebuah fakta atas apa yang sudah dia indra ke dalam otaknya dan dibarengi dengan adanya informasi awal yang akan menafsirkan fakta tersebut. Nah, sedangkan akal sendiri tidak mampu mengeluarkan hukum atas sesuatu yang tidak bisa diindra, misalnya petunjuk, kesesatan, halal haram, taat maksiat, dan sejenisnya. Maka untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu diridhoi Allah,
sehingga akan diberikan pahala, atau dibenci Allah sehingga akan dikenakan siksa, adalah di luar kemampuan akal manusia. Nah, maka dari sini gitu, jelas bahwa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan hukum atas perbuatan dan benda adalah syara, bukan akal. Hal itu dilihat dari aspek pahala dan siksa atas suatu perbuatan. Maka ketika akal itu mampu menetapkan bahwa menolong orang tenggelam itu adalah perbuatan baik, ya, tetapi menetapkan bahwa menolong orang yang tenggelam itu akan mendapatkan pahala, nah tidak bisa ditentukan oleh akal, tetapi ditentukan oleh syara. Nah, di sini telah jelas di dalam mengeluarkan sebuah hukum atas perbuatan atau benda haruslah dari syara, ya, bukan akal. Lantas, apa saja pembagian dari hukum syara? Nah, hukum syara ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kitab taklifi atau hukum taklifi. Apa itu? Seruan syari yang berkaitan dengan penjelasan hukum atas perbuatan manusia secara langsung, berupa tuntutan dan pemberian pilihan. Nah, berbicara berkaitan dengan tuntutan, tuntutan itu ada yang bersifat jazm dan wairu jazm, pasti atau tidak pasti, dan juga berkaitan dengan pilihan, ya. Dan kemudian nanti kitab taklifi ini dibagi menjadi 5 bagian, ya, yaitu wajib atau fardu, mandub, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua adalah kitab wad'ain atau hukum wad'ain. Apa itu? Seruan syari yang menjelaskan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum atas perbuatan manusia secara tidak langsung, yaitu perkara-perkara yang menentukan terwujudnya suatu hukum atau kesempurnaannya. Atau dengan bahasa lain, kitab wad'i dia itu hukum untuk mengatur hukum taklifi. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui 3 hal ini. Pengertian asal dari amr, kenapa ada amr, ya, karena ini berkaitan dengan tuntutan tadi, yang mana tuntutan itu bisa dikatakan jazm wairu jazm, mana yang kemudian bisa kita katakan sebagai pilihan. Yang kedua, nanti kita akan membahas hukum asal tentang perbuatan manusia, yang itu berbeda dengan hukum asal tentang benda. Nah, amr, dari pengertian bahasa, dia adalah tuntutan yang menentukan jenis amr apakah bersifat pasti atau tidak, ya. Jazm atau wairu jazm atau berupa pilihan adalah ada atau tidaknya qarinah atau indikasi. Nah, nanti kita akan bahas di hukum taklifinya. Nah, hukum asal tentang perbuatan manusia itu apa? Perbuatan manusia itu harus terikat dengan hukum syara. Kenapa? Gitu ya. Karena Allah itu meminta pertanggungjawaban manusia atas apa yang telah dia kerjakan selama tinggal di dunia. Nah, maka manusia sebelum melakukan aktivitasnya, dia harus mengetahui hukum-hukumnya. Bagaimana dengan hukum asal tentang benda? Nah, benda di sini dia itu ibahah, boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya, ketika Allah berfirman, makanlah makanan yang halal lagi baik, gitu. Nah, berarti makanan halal ini apa saja gitu, banyak sekali dan tidak disebutkan di sini. Tetapi ketika disebutkan gitu pengecualiannya, misalnya Allah berfirman haram bagi kamu untuk memakan bangkai, nah maka di sini bangkai tidak termasuk makanan yang kemudian boleh untuk kita konsumsi. Dan ini hukumnya haram. Nah, dari sini kita lihat gitu, perbuatan, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan itu terbatas pada 5 jenis, yaitu wajib, mandub, mubah, haram, dan makruh. Sedangkan berkaitan dengan benda gitu,
ketika kita teliti dari dalil-dalilnya, maka kita jumpai bahwa syarak memberi label dengan sifat halal dan haram saja. Baik, kita lanjutkan kepada status hukum taklifi. Yang pertama adalah fardu atau wajib. Dikatakan wajib ketika apa? Yaitu ketika terdapat nas syara yang berbentuk sigot amr, ya. Sigot berupa tuntutan atau perintah, atau yang semakna dengan itu. Biasanya berbentuk kata af'al atau yang semakna. Dan kemudian gitu, bagaimana korinahnya? Sehingga kita bisa melihat ketika korinah itu bersifat pasti, maka hukum ini menjadi wajib. Contohnya ketika Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kata qatilu di sini Allah memerintahkan untuk berjihad. Perintah tersebut bersifat pasti dengan korinah dari ayat lain. Jadi korinah bisa dilihat dari ayat yang sama, atau dari ayat yang lain, atau dari hadis. Begitu. Atau dari dalil syarat yang lainnya. Nah, di sini gitu ya, dari tadi kata qatilu, kita lihat korinahnya di dalam surat At-Taubah ayat 39, Allah berfirman, illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa perintah tersebut berbentuk perintah atau tuntutan yang bersifat jazm, bersifat pasti untuk dikerjakan. Sehingga jihad di sini hukumnya fardu atau wajib. Yang kedua adalah mandub atau sunnah. Dikatakan mandub atau sunnah ketika terdapat nas syara yang memberikan arti adanya tuntutan, kemudian terdapat korinah atau indikasi yang memberikan arti tarjih serta sifatnya yang tidak pasti. Contohnya ketika Rasulullah bersabda, "Sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fardi bi sab'in wa 'ishrina darajah." Sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendirian, 27 derajat. Bukhari Muslim. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk sholat berjamaah, meskipun tuntutannya tidak berbentuk kata perintah, melainkan mengambil bentuk yang semakna. Nah, korinah atas tuntutan ini memberikan arti ketidakpastian dengan dalil diamnya Rasulullah terhadap segolongan kaum muslimin yang sholat sendirian. Nah, maka di sini hukum sholat berjamaah itu adalah mandub atau sunnah. Selanjutnya adalah haram. Dikatakan haram ketika terdapat nas syara yang menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Yang terdapat korinah menunjukkan bahwa tuntutan untuk meninggalkan tersebut bersifat pasti. Ini lawan kata dari fardu. Contohnya ketika Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Di sini ada sigat amr, la taqrabu. Kemudian ada korinahnya, innahu kana fahisyah. Nah, tadi wala taqrabuz zina gitu ya. Janganlah engkau dekati zina. Ternyata membawa indikasi apa di ayat ini? Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dengan demikian hukum zina adalah haram. Selanjutnya adalah makruh. Nah, Rasulullah bersabda, "Man kana musiran walam yunkah falaysa minna." Barang siapa yang mampu tetapi tidak menikah, maka bukan termasuk golonganku. Sehingga di sini Rasulullah ketika melarang tidak menikah bagi orang yang mampu, dan larangan itu bersifat tidak pasti dengan dalil diamnya Rasul terhadap sebagian orang yang mampu namun tidak menikah, padahal beliau mengetahuinya. Ya, tapi Rasulullah diam, gitu. Maka tidak menikahnya orang yang mampu hukumnya adalah makruh. Ya, sekalipun tadi Rasulullah bilang bukan golonganku, tapi ya Rasulullah mendiamkan. Yang selanjutnya adalah mubah. Allah berfirman,
di dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Nah, Allah menyuruh untuk berburu setelah ihram selesai. Akan tetapi, perintah tersebut tidak menunjukkan bahwa berburu setelah ihram selesai adalah fardu ataupun mandub. Hal ini hanya menunjukkan mubah saja. Kenapa? Dengan adanya qarinah lain bahwa Allah memerintahkan berburu setelah ihram. Padahal Allah telah melarangnya selama ihram. Nah, firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 1, ghairu muhilli as-saidi wa antum hurum, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Jadi berburu setelah ihram selesai, hukumnya adalah mubah. Dengan kata lain, kembali kepada hukum asalnya sebelum ihram. Nah, itu adalah status hukum taklifi yang mana kita bisa pahami lewat diagram ini. Ketika ada perintah yang tegas, maka itu dikatakan wajib. Perintah tidak tegas adalah mandub atau sunnah. Larangan tegas itu adalah haram. Larangan tidak tegas adalah makruh. Dan pilihan itu adalah mubah. Dan penentuan hal-hal yang seperti ini itu kita kembalikan lagi kepada dalil-dalil syara. Selanjutnya status hukum wad'i. Nah, status hukum wad'i ini ada 5. Sama ya, seperti hukum taklifi ada 5 bagian. Yang pertama adalah sebab, yang kedua adalah syarat, mani, azimah dan rukhsah, sah, batal, dan fasad. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sebab atau sabab. Nah, sebab atau sabab adalah tanda akan adanya suatu hukum syara. Nah, contohnya ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Rasulullah juga bersabda, idza zalatis syamsu fasallu. Apabila matahari tergelincir, maka sholatlah kalian. Maka ini menjadi sebuah sebab adanya hukum. Jadi ada hukum sholat zuhur. Hukumnya ya kalau kita berbicara hukum taklifi itu wajib, tetapi yang menyebabkan gitu ya adanya sebuah hukum syara ini, gitu, kita lihat sebabnya, ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu dengan tergelincirnya matahari. Yang kedua adalah syarat. Syarat ini merupakan perkara yang kepadanya bergantung hukum. Nah, misalnya apa? Contohnya seperti ketika kita melaksanakan sholat, gitu ya, maka mengharuskan adanya syarat. Apa syaratnya? Berwudu. Itu sebelum melaksanakan sholat. Contoh lainnya juga ketika sholat kita wajib untuk menutup aurat dan itu menjadi syarat ya, syarat sebelum melaksanakan sholat harus tertutup aurat kita. Gitu. Kemudian juga ketika saum Ramadan kita juga wajib untuk berniat di malam harinya. Nah, ini menjadi syarat. Nah, yang ketiga adalah mani. Mani di sini adalah apa-apa yang keberadaannya memastikan tiadanya hukum atau memastikan batalnya sebab. Jadi mani ini adalah penghalang gitu ya, terjadinya sebuah hukum. Nah, contohnya apa? Misalnya kekerabatan itu menjadi sebab penerimaan harta warisan. Nah, sedangkan gitu, ketika ada salah satu kerabat dia itu murtad, artinya kemurtadannya dia adalah mani atau ada halangan untuk menerima harta warisan. Nah, itu yang dikatakan mani. Sehingga gitu ya, mani dalam contoh ini merupakan
lawan dari hukum, sehingga dilarang menerima waris. Sementara bagaimana dengan hukum kekerabatannya? Kekerabatannya ya tetap itu tidak dilarang. Selanjutnya adalah azimah dan rukhsah. Apa itu azimah? Azimah itu hukum pokok dan rukhsah adalah hukum keringanan. Misalnya ada sebuah masalah, gitu ya. Ada sebuah hukum babi itu haram untuk dimakan, ya kan? Nah, keharumannya ini adalah azimah, tuh. Menjadi rukhsah ketika posisi kita berada di sebuah daerah yang dia itu tidak ada makanan yang bisa dimakan. Misalnya katakanlah di gurun pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan juga. Namun kita melihat di situ misalnya ada babi atau ada ular, ya. Nah, maka keharuman yang awalnya menjadi hukum pokok, di sini ada keringanan ya untuk melangsungkan kehidupan. Maka dibolehkan untuk mengkonsumsi. Begitu juga ketika kita saum Ramadan, azimahnya itu wajib dilaksanakan, gitu ya. Namun ada rukhsah ketika kita dalam kondisi sakit atau ada di dalam perjalanan. Nah, rukhsah ini artinya boleh diambil, boleh juga tidak. Berikutnya adalah berkaitan dengan sah, batal, dan fasad. Apa itu sah? Sah adalah amal yang sesuai dengan perintah asyari. Contohnya, gitu. Ketika kita melakukan sholat, maka kita harus penuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalau batal, gitu, adalah amal yang tidak sesuai dengan perintah asyari. Misalnya, ketika kita sholat, ada salah satu dari rukun kita yang kita tinggalkan. Apa itu? Tidak membaca Al-Fatihah. Maka konsekuensinya apa? Maka sholat kita itu batal dan kita harus mengulang dari awal. Gitu. Kalau kita tidak mengulang dari awal, berarti sholat kita tidak dikatakan sebagai, kita tidak dikatakan telah menunaikan kewajiban kita. Karena sholat tadi itu hukumnya batal. Berarti kita apa? Konsepnya ya, mendapatkan dosa. Kita harus mengulang sholat kita. Kemudian berkaitan dengan fasad. Nah, fasad ini dia itu kondisi perbuatan yang pada asalnya sesuai syarak, tetapi ada sifat dari perbuatan itu ya dari di luar rukun dan syarat yang membuat cacat perbuatan asal tersebut. Contohnya apa? Gitu. Misalnya ketika seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita untuk menjadi istri kelima. Tapi perlu diingat ya di sini, rukun dan syaratnya dia sudah penuhi. Nah, ketika dia menikahi wanita yang dia itu mau dijadikan istri kelima, nah ini fasad. Jadi ada yang cacat. Kenapa? Karena syarak membolehkan seorang laki-laki menikah dengan batasan 4 wanita saja, 4 istri saja. Maka gimana supaya pernikahannya itu menjadi sah, gitu. Maka dia harus menceraikan salah satu istrinya. Entah istri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Gitu ya. Sehingga tadi yang katanya mau menjadi istri kelima, gitu, itu ketika sudah ada salah satu yang diceraikan, ya dia menjadi istri yang sah. Gitu. Jadi sah untuk digauli dan lain sebagainya. Begitu. Nah, demikian materi kita pada pertemuan kedua ini. Saya minta kepada seluruh mahasiswa untuk memberikan contoh-contoh dari Kitabut Taklifi maupun Kitabul Wad'ain. Contoh-contohnya silahkan diberikan di luar dari apa yang sudah saya berikan. Ya, supaya nanti
mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi dan untuk menajamkan pemahaman kita dalam memahami hukum taklifi dan hukum waqti. Saya juga minta ditambahkan analisa kalian terhadap hukum-hukum tadi yang sudah diberikan contohnya dan bagaimana konsekuensinya terhadap kita ya sebagai manusia, hukum-hukumnya nanti berdampak seperti apa. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa di komentar di box ini, dan jawaban kalian juga silahkan di share di box ini. Saya akhiri, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.